Ayo mari kita tepuk tangan saudara. Come on, siap. Sama-sama katakan, tak ada sesuatu yang baru. Tak ada sesuatu yang baru selain kasih-Mu Bapa. Ya. Tak ada yang mustahil karena Kau yang besertaku. Yes, karena Kau Yesus yang beserta kami. Karena Kau yang besertaku. Katakan tak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Amin. Besar kesetiaan-Mu. Mari saudara tepuk tangan. Kita siap memuji Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab tak ada yang mustahil. Tak ada sesuatu yang baru selain kasih-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Tak ada yang mustahil karena Kau yang besertaku. Karena Kau yang besertaku. Sama-sama. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi. Haleluya. Besar kesetiaan. Sama-sama katakan saudara, tak ada yang mustahil. Katakan tak ada. Tak ada. Yeah. Yang mustahil. Tak ada. Yeah. Yang mustahil. Kita katakan tak ada yang mustahil. Tak ada. Yeah. Yang mustahil. Tak ada. Tak ada yang mustahil, saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Amin. Besar kesetiaan-Mu. Akan besar kesetiaan-Mu. Besar kesetiaan-Mu. Besar kesetiaan-Mu. Amin saudara. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Amin. Besar kasih setia Tuhan. Amin saudara. Amin. Haleluya. Karena tak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Mari saudara, saya undang untuk kita nyatakan komitmen kita pada hari ini. Kita berikan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memberikan persembahan kami Bapa sebagai bukti tanda bahwa kami menyerahkan seluruh hidup kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa tak ada yang mustahil Tuhan. Di hadapan-Mu Bapa, dan setiap musim hidup kami Tuhan, Kau beserta kami, Kau bersama dengan kami dan memimpin kami Tuhan. Kami rasakan setiap musim hidup kami Bapa. Mungkin saat-saat ini, hari-hari ini Tuhan semakin sulit rasanya Tuhan.
geram Tuhan, kami berdiam Tuhan di tengah pandemik yang ada, as if there's no help. Namun kami percaya Tuhan, Kau membantu kami, Kau menolong kami Tuhan, bahwa Engkau lebih dari cukup Tuhan. Yes, bahwa Engkau lebih dari cukup untuk mengatasi semua masalah kami. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Hari ini kami siap untuk memberikan persembahan kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Sebab kami yakin Tuhan berkat-Mu Tuhan tak terbatas oleh apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memberi dalam nama-Mu Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Apabila saudara akan transfer, saudara bisa lihat kolom description untuk nomor rekening transfer. Namun hari ini mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kau ada Tuhan bersama kami di setiap musim hidup kami. In the deepest valley, on the highest mountain. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan terima kasih.
atas hidupku, ku berserah. Saya serahkan pada hamba-Nya. Pada hamba-Nya. Pribadi, tokoh atau pemimpin apapun juga Tuhan, yang kepada mereka kami harus menyerahkan seluruh hidup kami kecuali hanya kepadamu. Sebab Engkau Allah yang adalah kasih adanya. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang memberi kami nafas hidup. Nafas hidup yang kekal. Engkau menyediakan, mengaruniakan segala kekayaan, kemuliaan, kehormatan, keagungan, kebesaran-Mu kepada setiap orang yang menyerahkan hidupnya kepadamu. Engkau tidak pernah mengambil apapun dari kami. Engkau selalu memberi. Engkau selalu memberi. Sebab Engkau adalah sumber. Engkau adalah sumber. Engkau tidak bisa menerima. Engkau hanya bisa memberi. Kami mengucap syukur. Kami beroleh kemurahan untuk ada di dalam aliran kehidupan. Sungai kehidupan. Terhubung dengan kehidupan yang ada padamu sendiri. Ucap syukur Tuhan. Dan kami rindu boleh memahami, mengetahui lebih dalam lagi, banyak lagi rahasia-rahasia di balik kehidupan yang indah, yang kekal, yang Kau karuniakan kepada kami pagi ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Hari-hari ini mungkin masih ada di antara kita yang masih sedang mengalami berbagai macam persoalan, pergumulan yang harus ditangani, diselesaikan. Mungkin saudara juga ada yang sudah sempat ngelewatin dan mulai rada sedikit lega. Haleluya. Apapun juga keadaan saudara saat sekarang ini, saudara dikasih Tuhan, pastikan bahwa saudara akan berada di dalam satu era di mana saudara bisa mengalami dan menikmati kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah dalam hidup ini. Haleluya. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan, saya rindu kita berbagi atau kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan dengan tema maut versus hidup kekal. Ya. Haleluya. Maut versus hidup kekal. Oke. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, apa sih sebenarnya ungkapan yang bisa kita pahami
tentang maut dan hidup yang kekal. Ya. Sebab kadang-kadang bahasa atau kata-kata itu sudah terbiasa, tapi kita sebenarnya tidak begitu memahami sehingga kita nggak bisa merespon atau mengelola apa yang sebenarnya atau mewaspadai dan mengelola apa yang ada di dalamnya. Jadi ketika kita berbicara tentang maut atau kematian, saudara yang kasih oleh Tuhan, dan juga ketika kita berkata tentang hidup yang kekal, saudaraku, mungkin ini sebenarnya supaya memudahkan kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini berbicara tentang sebuah sistem yang berlaku di dalam maut, saudaraku, atau kematian, saudaraku, dan sekali lagi saya harus sampaikan bahwa ini bukan bicara di kuburan, tetapi bicara dalam kehidupan kita yang real di dunia ini, saudaraku. Tetapi ada sistem yang dikendalikan oleh kerajaan maut. Ya, sistem itu apa sih? Sistem itu mungkin seperti pola atau bentuk, tapi juga bisa berarti sebuah prinsip atau nilai-nilai yang berlaku di dalamnya. Ya, dan mungkin istilah yang saya gunakan terlalu banyak, tapi mungkin saya lebih senang menggunakan istilah yang mungkin akrab, familiar buat kita. Katakan aturan main. Sama-sama katakan aturan main. Gitu. Jadi dalam kehidupan kita ini selalu ada aturan main yang mengatur, yang mempengaruhi, yang mengendalikan kehidupan kita. Kira-kira begitu. Ya, di rumah ada aturan main. Di kantor ada aturan main, di gereja ada aturan main. Dalam hubungan pernikahan ada aturan main, di rumah tangga keluarga ada aturan main. Di tengah masyarakat ada aturan main. Di jalan waktu kita berkendara ada aturan main. Yang ketika kita ada di sana, saudara tidak boleh berkata, oh sorry aku nggak tahu. Ketika kita melakukan pelanggaran, maka saudaraku ada konsekuensinya. Dan ketika kita melakukan apa yang benar, tentu juga ada apresiasinya, kira-kira begitu. Nah, saudara berbicara tentang maut atau kematian dan hidup yang kekal, itu berbicara tentang sebuah aturan main, saudaraku, yang berpengaruh dalam hidup kita di bumi ini. Bukan di alam baka, bukan di surga yang kekal nanti, tapi di bumi ini. Nah, di bumi ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata kita berada di dalam sebuah aturan main. Aturan main yang mana yang kita jalani, saudaraku ini kasih Tuhan, itu yang akan menentukan seperti apa hidup yang kita miliki, yang kita rasakan, yang kita nikmati di bumi ini. Saya nggak ngomong di alam baka, saya nggak ngomong di neraka, saya nggak ngomong nanti di kerajaan kekal di surga, tapi di bumi ini. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada dua aturan main yang terjadi di dalam dunia ini, yang ada di dalam dunia ini, yaitu aturan main yang pertama adalah aturan main yang dikendalikan oleh penguasa maut, kerajaan kegelapan, iblis setan, penguasanya. Tetapi juga ada aturan main, saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup yang kekal, yang dikendalikan, yang disupport, yang dikontrol oleh kerajaan Allah, kerajaan terang, Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada satu hal yang menarik di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara perhatikan baik. Ada dua sistem, ada dua aturan main. Saudaraku, yang pertama tadi dikendalikan kerajaan maut, kerajaan kegelapan, iblis setan, dan yang di sisi lain adalah kerajaan Allah. Ya, Kristus Yesus sang rajanya. Dan saudaraku, Alkitab memberitahu kepada kita sebuah penjelasan yang final. Ya. Dikatakan begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh
dan membinasakan. Apa ini? Ini adalah aturan main yang akan dialami oleh orang-orang yang hidup di dalam pengaruh penguasa kerajaan maut, penguasa kerajaan kegelapan. Ya, kenapa? Karena memang iblis itu hanya gaweannya mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Allah kita, saudaraku, kita berkata, aku datang, Yesus katakan, supaya mereka, kita yang ada di dunia ini bisa mempunyai hidup, bukan cuma hidup yang kekal, tetapi hidup yang kekal dengan segala kelimpahannya, dengan segala kekayaannya, kemuliaannya, kemurahannya, kebaikannya, kuasanya, berkatnya, mujizatnya, kesembuhannya, pemulihannya, kemuliaannya. Saudaraku ini kasih Tuhan, Allah memberikan itu kepada manusia, tetapi iblis mencuri, merampas, membunuh, membinasakannya. Haleluya. Oke, ya pelan-pelan. Nah saudara, ternyata ini bukan hanya terjadi di masa sekarang ini, tetapi ini terjadi juga pada masa di Taman Eden. Ya. Allah adalah Allah yang pemberi, katakan Allah pemberi. Iblis adalah pencuri dan perampok. Enggak berani ngomong ya. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, dari kitab Kejadian kita membaca Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya yang terbaik buat manusia, saudaraku, ditatanya sedemikian rupa yang semula bumi waktu itu dalam kondisi kacau balau. Ya, bahasa kerennya tohu wabohu, saudaraku. Ya, bukan tahu Sumedang. Tohu wabohu, kacau. Lalu Allah kemudian mengintervensi, dia turun ke dalam dunia, kekacauan yang ada di dunia itu dicipta ulang, ditata ulang, didesain ulang menjadi sebuah tempat dunia yang lebih baik. Terang dipisahkan dari siang dan malam, air ditempatkan di tempat-tempatnya, kemudian cakrawala dan lain sebagainya, kemudian binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan dibuatnya Allah sedemikian rupa, sehingga dunia yang tadinya kacau balau karena iblis merusaknya, saudaraku, sekarang Allah kemudian mulai menatanya lagi. Dan di tengah-tengah dunia yang mulai ditata ulang dengan baik oleh Allah itu, Allah kemudian masih merasa ada sesuatu yang istimewa yang dia buat. Apa yang dia istimewa yang dia mau buat? Dia pengen membuat sebuah duplikat kayak begitu ya, saudara yang kasih Tuhan. Dirinya, yaitu manusia. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan segambar dan serupa dengan Allah. Lalu saudaraku, ditempatkanlah manusia ini, Adam dan Hawa ini di sebuah taman yang amat sangat indah dan menyenangkan. Katakan taman yang sangat indah dan menyenangkan. Haleluya. Itulah pemberian Allah kepada Adam dan Hawa. Kepada Adam dan Hawa Allah bukan saja menciptakan mereka, membentuk mereka. Tetapi lebih jauh lagi Alkitab mengatakan Allah kemudian memberi nefes, katakan nefes, hidup yang kekal kepada manusia. Oh, haleluya. Saudaraku, Allah itu Allah yang kekal, yang sempurna, dan apa yang dia lakukan hanyalah yang terbaik untuk umat manusia. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tapi kenapa Pak kok jadi kacau? Karena memang ada si biang kerok, saudaraku. Biang keroknya di Taman Eden adalah si ular yang merupakan perwujudan daripada iblis itu. Saudaraku, dia makhluk yang paling pandai di antara yang lain. Dia kemudian dekati Hawa, dia goda, dia bujuk, saudaraku. Kenapa? Karena iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Dia ngiri Adam dan Hawa tiap hari bahagia terus, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Kenapa? Karena kasih Allah kepada manusia.
Iblis ngiri, itu sebabnya dia goda, dia bujuk, dia ingin mencuri kebahagiaan manusia. Saudaraku, bukan hanya mencuri tetapi juga merampas manusia, membunuh manusia itu, saudaraku. Hubungannya dengan Allah menjadi rusak. Kenyamanannya menjadi hilang. Bahkan dia tidak lagi merasa nyaman berada bersama-sama dengan Allah di dalam Taman Eden itu. Taman Eden bukan surga, saudaraku. Jangan salah. Taman Eden adalah sebuah taman yang di bumi, di mana Allah hidup bergaul dengan manusia. Saudaraku, ini dikasih oleh Tuhan. Dan manusia diberikan nefas hidup yang kekal oleh Allah. Tetapi ketika manusia kemudian lebih memilih bujukan godaan si iblis, Tuhan sudah kasih ingat, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Pada hari engkau memakannya, engkau pasti binasa. Iblis goda, bujuk, tahu puncaknya di sana. Ketika manusia itu mengambil buah itu dan mereka memakannya, saudaraku ini, maka kematian, kebinasaan terjadi atas mereka. Sehingga manusia yang tadinya hidup di dalam kerajaan Allah, hidup dengan kapasitas hidup yang kekal, saudaraku ini kasih Tuhan. Karena mereka kemudian nurutin godaan iblis, mereka terkena bisa racun tipu daya dari iblis, saudaraku. Maka semua yang ada pada mereka dirampas, dirampok, dicuri, dan mereka mengalami kondisi berada di dalam bayang-bayang maut, kematian. Masa terus berlanjut, sangat panjang, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan melihat bahwa manusia kayaknya enggak mungkin menolong diri mereka sendiri. Lalu kemudian Yesus berkata, Bapa, izinkan saya turun. Biar saya jadi sama seperti mereka, supaya saya bisa menolong mereka kembali kepada hidup yang kekal. Oh, haleluya. Betapa baiknya Allah kita. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Ya. Oke, saya tahu hari-hari ini ada beberapa dari kita yang masih merasa pendeta ngomong bisa-bisanya aja. Terserah saudara. Saya berharap nanti setelah saudara dengar firman, saudara mulai mendapat pencerahan dari Roh Kudus. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan kita bersyukur kemudian Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Oke, saya mau bawa saudara untuk memahami ini sedikit. Jadi kira-kira begini saudara, hidup yang kekal ada di atas, dunia kita, dunia manusia, dan kuasa maut katakan ada di bawah. Saudara perhatikan baik, aturan main yang berlaku di dalam kerajaan maut adalah apa saudara? Mencuri, membunuh, membinasakan. Ingat baik ini. Jadi semua orang yang ada di dalam dunia, saudaraku ini kasih Tuhan, yang terkena pengaruh hasutan, tipu daya, bujukan, kebohongan dari kerajaan maut, saudaraku ini kasih Tuhan, mereka akan mengalami konsekuensi dari aturan main yang berlaku di dalam kerajaan maut itu. Apa saja yang ada padanya akan dicuri. Mungkin hari-hari ini ada yang kesehatannya dicuri. Hubungan suami istri dirampok, dibunuh. Pengharapan juga dibunuh, dibinasakan. Sehingga mungkin hari-hari ini ada orang mulai berpikir kalau begini aku bunuh diri saja. Enggak mungkin aku bisa jalani hidup. Kenapa? Pada ujungnya memang iblis, kerajaan maut hanya menunjukkan dan akan membawa kita kepada kebinasaan kekal, kematian yang kekal, tapi enggak mati-mati di dalam neraka, saudaraku. Ya, istilahnya kematian artinya tidak ada hidup yang kekal lagi, saudaraku. Tapi di neraka enggak bisa mati. Hidup selamanya dalam penderitaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, perhatikan baik. Ini aturan main. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, enggak peduli saudara pangkatnya apa, pendidikannya apa, golongan derajat masyarakat apa, apapun juga tentang diri saudara. Selama saudara berada di dalam pengaruh kerajaan maut, aturan mainnya saudara pasti akan dicuriin, dirampokin, dibunuhin, dan pada akhirnya dibinasakan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.
Karena itu Tuhan Yesus sudah tegaskan, pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi saudaraku, Yesus datang ke dalam dunia, katakan di dunia. Ini bukan nanti di surga yang kekal nanti, enggak, tapi di dunia. Yesus datang untuk memberi apa kita? Hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Hidup dengan segala kelimpahannya. Kira-kira begini saudara, Yesus datang ke dalam dunia itu untuk mengembalikan saudara dan saya menjadi orang-orang yang mengalami lagi kehidupan Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Itu dikembalikan kepada kita, kepada saudara dan saya. Haleluya. Namun saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kerajaan maut itu sudah sifatnya otomatis, katakan otomatis. Begitu orang jatuh dalam dosa, maka aturan main dari kerajaan maut otomatis berlaku atas orang itu. Nah, tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara dan saya juga akan mengalami hal yang sama ketika saudara menyambut menerima karya Kristus Yesus di dalam hidup kita. Haleluya. Apa karya Kristus Yesus dalam kita? Mari kita baca sama-sama. Yohanes 5 ayat 24. Katakan Yohanes 5 ayat 24. Mari kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Ya, saking bergairahnya sampai nafasnya nggak bisa ngantri, saudaraku. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bayangkan betapa indahnya berita ini untuk saudara dan saya. Saudara, selama kita masih ada di dalam pengaruh atau berada dalam kuasa kerajaan maut, gak peduli saudara kaya raya kayak apapun juga pasti akan dirampas. Saudara akan dibunuh, saudara akan dibinasakan pada akhirnya. Tetapi puji Tuhan, katakan puji Tuhan. Tambahkan lagi, haleluya. Puji Tuhan. Kenapa? Karena Yesus Kristus datang dan berkata, Alkitab mengatakan, aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya barang siapa mendengar dan percaya kepada perkataanku dan percaya kepada Allah Bapa yang mengutus aku, dia punya hidup yang kekal. Dia tidak turut dihukum lagi sebab dia sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini di surga nanti atau di bumi ini? Masih susah menjawabnya. Tidak apa-apa, saya ulangi lagi. Kita enggak ngomong nanti di neraka yang kekal jahanam, juga enggak ngomong di surga yang kekal nanti. Kita ngomong di bumi ini. Yesus ngomong ini untuk saudara dan saya yang ada di bumi ini. Kalau kita percaya kepada Dia, maka kita itu dipindahkan. Katakan dipindahkan. Lagi dipindahkan. Haleluya. Begitu percaya ternyata sudah pindah. Katakan sudah pindah. Saudara sudah percaya Yesus? Saudara sudah percaya Yesus? Saudara ada di mana? Di kerajaan maut atau di hidup yang kekal? Oh, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Oke, pelan-pelan nanti aku cerita. Kok realitanya enggak sama, Father, Pak Pendeta, gitu ya, Brur, gitu ya. Saudara, nanti saya ke sana. Tapi yang pasti kita mesti nangkep dulu nih. Jadi ternyata saat kita percaya Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
kerajaan maut tidak lagi berkuasa atas kita. Aturan mainnya nggak berlaku. Katakan nggak berlaku. Yang berlaku sekarang apa? Aturan main di dalam hidup yang kekal, yang dikendalikan, dikontrol, disupport oleh kerajaan Allah. Oh haleluya. Dan Yesus berkata, kalau engkau percaya kepadaku, perkataanku, dan kepada Dia yang mengutus aku, engkau sudah pindah dari maut, dari aturan kerajaan maut yang dicuri, dibunuh, di segala macam yang jahat tadi, pindah kepada hidup, nikmati segala kelimpahan kebaikannya, kemurahannya, kasihnya, kesehatannya, damai sejahteranya, kecukupannya. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Kebenaran ini baru beberapa minggu yang belakangan ini saudara, Tuhan bukain sama saya. Saya udah, aduh Tuhan, aku udah sekian tahun ngajarin dan nyebutin ayat ini. Tapi kayaknya baru belakangan ini Tuhan bukakan sesuatu yang baru. Katakan sudah pindah. Coba lihat wajah sebelahmu, udah pindah belum? Oke. Ya. Semua udah percaya, udah pindah. Amin. Udah ngerasain konsekuensinya belum? Haleluya. Yang itu yang susah dijawab. Nanti kita ke sana. Oke, saya lanjutkan saudara. Yohanes 5 ayat 24 berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, perkataan Yesus dan percaya kepada Dia Allah Bapa yang mengutus Yesus, ia punya hidup yang kekal dan tidak turut lagi dihukum. Tidak berlaku lagi konsekuensi aturan main kerajaan kegelapan. Kenapa? Kita nggak hidup di situ. Kita hidup di sini. Ketika saya ada di Amerika, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya dapat kesempatan setir mobil di sana, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka aturan main lalu lintas di Indonesia nggak berlaku buat saya. Waktu saya nyetir di Amerika. Kenapa? Karena saya ada di Amerika, yang berlaku adalah aturan main nyetir di Amerika. Di Indonesia setirnya di kanan. Di kanan. Di Amerika setirnya di kiri, betul ya? Jangan pindah-pindah. Haleluya. Sudah begitu di Indonesia kita jalannya di sebelah kiri. Tapi di Amerika kita jalannya di sebelah kanan. Oh, haleluya. Halo Sen, benar ya? Sen yang udah lama di sana soalnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setirnya di kiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita di Indonesia posisinya jadi terbalik, berbeda. Yang di Indonesia nggak berlaku, saya nggak bisa ngotot, saya orang Indonesia. Saya nyetir seperti di Indonesia. Wah saudaraku pasti langsung ditilang, dimasukin penjara. Ya, jangan-jangan saya langsung dideportasi, udah pulang aja kamu. Saudara yang kasih Tuhan. Tidak berlaku lagi, waktu saudara dan saya sudah mempunyai hidup yang kekal, maka hukum yang di dalam kerajaan maut tidak berlaku lagi untuk saudara dan saya. Oke. Ya, Pak, tapi kenapa kok kita kadang-kadang nggak merasakan itu? Ya, nanti kita ngomong ke sana. Saya mau tambahkan dulu beberapa ayat. Yohanes 10 ayat 28, sama-sama katakan Yohanes 10 ayat 28. Kita baca 3, 2, 1. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Oh saudaraku, saudara pernah nggak memahaminya dari ini nih? Ini bukan bicara nanti di surga kekal, ini bicara di dunia ini. Artinya waktu saudara menerima hidup yang kekal, maka sistem aturan, hukum, aturan main yang berlaku di dalam kerajaan kegelapan
tidak berlaku lagi pada diri saudara. Yang berlaku adalah saudara hidup dalam kepastian hidup yang kekal. Dan tidak akan binasa lagi sampai selama-lamanya. Hari-hari ini saya mulai terus menolong ya diri saya bersama Roh Kudus, tolong saya juga. Untuk apa? Nyadari, memahami. Aku di bumi memang, tapi aku sudah punya hidup yang kekal. Lebih jauh, dan tidak seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, kata Yesus. Jadi setiap kita yang sudah di dalam Yesus Kristus, kita mempunyai hidup yang kekal. Kita tidak akan lagi dihukum, tetapi yang berlaku adalah aturan main hidup yang kekal, yang berkata, aku adalah memberi hidup dengan segala kelimpahannya, kenyamanannya, kebahagiaannya, sukacitanya, damai sejahteranya, kesehatannya, kesembuhannya, mujizatnya, pertolongannya, pengharapannya, semua yang ada di surga, yang ada dalam kerajaan yang kekal, itu yang menjadi bagian saya, walaupun saya masih ada di bumi ini. Memang belum 100% sempurna. Nanti yang sempurna di sana. Tapi di bumi ini udah beda, ngomong sudah beda. Kenapa? Karena sudah pindah. Haleluya. Dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Kenapa? Yesus berkata ayat 29, Bapakku yang memberikan kita kepada Yesus. Saudara, lebih besar dari siapapun, daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut saya dan saudara dari tangan Bapa. Jadi kalau sudah di dalam Kristus Yesus, Allah jamin, Yesus jamin, tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Enggak ada yang bisa merebut kita. Kenapa? Karena Bapa yang memberikan kita kepada Yesus lebih besar dari siapapun, termasuk lebih besar dari penguasa kerajaan maut tadi. Katakan amin. Katakan amin. Katakan lagi amin. Katakan terima kasih Tuhan. Enggak ada yang bisa ngerebut itu. Saya selama ini tidak jarang ketika jalani hidup, apalagi di masa-masa yang sulit. Saya selama ini pemahaman bagian ini ya enggak seperti sekarang. Sudah ngerti tapi hari-hari ini mulai diperjelas lagi oleh Tuhan. Jadi kalau yang lalu saya ngadapin masa-masa yang sulit berat. Ya udahlah, kayaknya Tuhan enggak sayang saya. Ya, saya layak untuk mendapatkan ini semua. Saya layak untuk mendapatkan yang paling buruk dalam hidup ini. Ya syukurlah ini bukan yang paling buruk. Ya, ini kemurahan Tuhan, gak seburuk yang seharusnya. Saya terus berpikir seperti itu. Tapi belakangan ini, Tuhan mulai terangi hati pikiran saya. Jangan hidup seperti itu. Saudara pernah dengar suami istri yang dapat hadiah ikut kapal pesiar keliling dunia? Saking senangnya luar biasa mereka persiapan. Dan persiapan yang tidak mereka lupakan adalah persiapan bahan makanan. Apa kayak ikan asin, kayak teri, kayak apa kayak yang bisa awet, bisa tahan lama. Kalau mother mungkin bikin roa gitu, yang bikin sambal, bikin pempek, cakalang, saudaraku, pampis. Ini bahasa Manado, istilah Manado, saudaraku. Dan setiap hari mereka bersuka cita di kapal itu, saudaraku. Dan setiap saat waktunya orang makan, jam makan, mereka berdua segera masuk ke kamar. Mereka buka bungkusannya, mereka bersuka cita dan menikmati makanan yang mereka bawa dari rumah, saudaraku. Oh haleluya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pagi dia buka makan, siang buka makan, mereka bersuka cita bisa ada di kapal itu, saudaraku, keliling dunia. 1 hari, 2 hari, 3 hari, makanannya mulai habis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang bisa bertahan, masih bertahan tinggal 1-2, yang lain udah mulai membusuk.
Mereka mengalami kesulitan makan. Jam makan mulai terasa lapar, nggak bisa makan sebanyak kemarin lagi. Dan beberapa hari terakhir sempat dia jalani, saudaraku, sebelum pada akhirnya dia sadar apa yang terjadi. Dia sempat dalam kondisi kelaparan. Dia akhirnya hemat-hemat itu makanan. Dia merih, saudaraku, ya dia tahan sedemikian rupa luar biasa. Sampai ada kemudian seseorang yang kemarin perhatikan dan tanya, Bapak dan Ibu, ya, saya tahu Bapak dan Ibu ada di sini bersama kami. Tapi hampir-hampir saya nggak pernah lihat Bapak Ibu di ruang makan. Oh ya, saya bawa makan sendiri, saya punya bekal yang cukup katanya. Lalu sekarang bagaimana? Ya udah boleh nipis, mau habis. Masih butuh beberapa hari perjalanan. Bapak ini ngasih tahu, Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu menjalani hari-hari seperti itu di kapal ini? Sebenarnya perjalanan di kapal ini sudah menyediakan semua fasilitas, termasuk makan pagi, makan siang, makan malam. Bapak Ibu nggak perlu bawa dari rumah kalau perlu. Kalau mau bawa tambahan boleh. Tapi di kapal ini, Bapak Ibu bisa menikmati semua hidangan yang disajikan pada setiap saat makan, jamuan makan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini suami istri ini pada pelotot-pelototan. Kamu kok goblok ya? Iya, saya memang goblok. Sama seperti kamu. Ya ampun, nggak ngerti. Nah, kita nggak tahu saudara berapa kali dengar kisah yang kayak begini. Dan kita ketawa, saya pun dulu ketawa. Dan saya pikir, saya nggak mungkin kayak begitu. Tapi saya nyadar, ya ampun Tuhan. Dulu saya pikir aku nggak kayak begitu. Sekarang aku mulai sadar, ternyata aku goblok juga. Kenapa? Aku sudah pindah. Tapi saudara dikasih Tuhan, seolah-olah aku nggak punya ini semua. Yang ada yang di sini, dicuri, dirampok, susah, menderita. Kita merasa, kita pikir, ya itulah bagian kita. Budayanya belum berubah, saudaraku. Oke. Ntar ingat baik cerita ini ya, saudara yang kasih Tuhan. Kita mau katakan, saya sudah pindah. Oke, ya. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, mindsetnya juga harus dirubah, diperbaharui. Jangan sudah naik kapal pesiar, saudaranya bertahan dengan bekal yang saudara bawa dari rumah, padahal sudah disiapin berlimpah. Di hidup kekal disediakan berlimpah, jangan hidup dari budaya yang di kerajaan maut. Oke, bagian akhir. Solusinya gimana? Ya. Buat saudara yang belum terima Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang dikirim Allah untuk menyelamatkan kita dari kematian, dari maut. Hari ini kita peringati perjamuan kudus, peringati kematian Kristus lewat perjamuan kudus. Mungkin kita berbulan-bulan, setiap bulan kita melakukannya, tapi mungkin bagian ini kita anggap lalu begitu saja, biasa saja. Hari ini mulai kita belajar memahami bahwa kematian Kristus adalah jaminan, garansi yang pasti untuk saudara dan saya menikmati hidup dengan segala kelimpahannya. Katakan hidup dengan segala kelimpahannya. Karena itu saudara yang belum pernah menerima Yesus, karena Yesus berkata, aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa menerima perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, maka saudara baru mempunyai hidup yang kekal. Saudara baru akan dipindahkan dari maut kepada hidup. Saudara akan dilepaskan dari segala hukuman, konsekuensi yang ada di sana, dan saudara bisa menikmati semua konsekuensi yang Allah sediakan di dalam kerajaannya yang kekal di bumi ini. Bukan hanya nanti di surga kekal, tapi di bumi ini. Saudara yang belum percaya Yesus, saudara yang belum terima Yesus, ada mungkin saudara meninggalkan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari berbalik kembali. Saudara, karena di mana engkau berada, ada aturan main yang akan menguasai saudara. Kalau engkau ada di dalam aturan main kerajaan maut, saudara nggak bisa lari. Saudara nggak bisa berharap, aku bagaimana Pak, bisa nggak aku ada di dalam kerajaan maut tapi nikmati kebaikan di sana?
Bisa tapi sedikit. Apa itu? Oksigen gratis untuk saudara nafas tiap hari. Apalagi sinar matahari supaya saudara juga tetap bisa metabolisme tubuh dan lain sebagainya bisa menjalani hidup dengan baik. Ya, yang umum-umum begitu. Tapi yang spesial-spesial kalau kita di sini ngarepin itu nggak bisa. Kita mesti pindah ke sana. Gimana caranya? Nggak ada cara lain. Cuma percaya pada Bapa yang mengutus Yesus dan percaya kepada perkataan Yesus dan menerima karya kematian Kristus di atas kayu salib Golgota. Maka pada saat kita percaya, kita sudah pindah. Oh haleluya. Katakan lagi, sudah pindah. Sekarang sudah di sini. Tapi jujur saudara, banyak orang yang sudah di sini, tapi masih nikmatinya yang di sana. Kenapa ini? Karena kita suka ngiler, suka jalan-jalan, nggak karuan saudaraku. Ya, ngulinernya ngawur. Ya kita biasa suka kuliner saudaraku. Ya, jadi yang pertama tadi pindah dulu. Kalau sudah pindah, jangan suka jalan-jalan. Bilang jangan suka jalan-jalan. Saudara, kalau saudara sudah pindah di sini, tapi saudara suka coba-coba, nikmati, ngikutin aturan main yang di sana, ya terima konsekuensinya. Di sana. Makanya jangan suka pindah-pindah. Jangan suka jalan-jalan. Halo? Wah, ketahuan nih, jangan-jangan suka jalan-jalan nih saudara. Kok jadi melototin saya, mukanya jadi nggak enak sama saya. Atau saya nggak usah khotbah lagi. Loh, kalau saya nggak nonton lagi, nanti saudara tersesat, aku yang diomelin. Itu jadi pendeta, nggak ngarahin dombanya. Giliran diarahin, matanya nggak enak sama saya. Saya tahu saudara yang kasih Tuhan, saudara mengasihi saya. Haleluya, saya juga mengasihi saudara. Saudara yang kasih Tuhan, jangan suka iseng ke sana. Sadari, minta anugerah kasih karunia Tuhan. Sekarang saya mulai belajar, cara berpikir saya berubah. Saya nggak mau lagi pokoknya cara berpikir yang lama yang dulu. Saya ini layak dirampok, dicuri. Memang udah nasib saya begitu. Enggak, saudara sudah pindah. Sekarang saudara mulai mempercayai dan meyakini, aku memiliki hidup yang kekal dengan segala kelimpahannya. Seperti seorang yang naik kapal pesiar, enggak usah bayar apa-apa lagi. Sudah dibayar lunas, tinggal nikmati semua yang ada di sana. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Ini di mana saudara? Di dunia atau di surga nanti? Di dunia ini kita mulai bisa nikmati. Oh saudara, pendeta ngomong kosong. Mana buktinya sekarang saya lagi nggak punya pekerjaan. Pendeta omong kosong, mana buktinya aku sekarang lagi kesusahan keuangan. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin keadaan belum berubah. Keadaan mungkin masih sama. Tapi kalau saudara menyadari bahwa saudara mempunyai hidup yang kekal, dengan segala kelimpahannya, saudara akan mulai menikmati. Oh, di sini ada pengharapan baru. Amin, saudaraku. Oh, di sini masih ada pengharapan yang lain. Oh, di sini masih ada jaminan kesembuhan. Ada hidup kekal yang tidak pernah bisa diambil. Wah, saudara yang kasih Tuhan. Oh, ini ada buah ini toh ternyata. Oh, saudara yang dikasih Tuhan. Memang saya belum kaya raya, duitnya enggak berjibun, tetapi aku enggak kekurangan makan. Oh, makanku enggak senyaman dulu memang, tapi aku masih bisa makan. Aku masih sehat hari ini. Oh, aku mungkin enggak seperti dulu, tapi aku masih bisa tersenyum, aku masih bisa tertawa. Aku masih bisa berbagi kasih kepada yang lain. Kenapa? Karena aku punya hidup yang kekal. Kalau enggak, saudaraku dikasih Tuhan. Kesadaran pemahaman ini harus terus disegarkan, disempurnakan. Sehingga saudara mulai akan makin hari makin nyata dalam hidup saudara. Betapa kekuatan, kuasa, dan kasih serta kelimpahan hidup yang kekal
mengalir, berlaku. Ini aturan main. Ketika saudara ikuti, maka saudara akan menikmati buah-buahnya, berkatnya, garansinya, jaminannya. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang kayak begini, saudaraku. Kebenaran ini Tuhan bukakan kepada saya dan saya bagikan kepada saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kalau enggak saudaraku, saya udah enggak ngerti stresnya kayak apa. Saya udah enggak ngerti kayak apa paniknya saya, takutnya saya, tegangnya saya udah enggak bisa ngebayangin. Tapi hari-hari ini saya pastikan, mam, anak-anak juga, kepada jemaat juga, saudara semua. Tenang aja, Tuhan bersama dengan kita. Percaya, kita ada di dalam hidup yang kekal. Kita didukung oleh kerajaan surga. Mungkin kita nggak ngalami duitnya tiba-tiba sekarang ada berkat, wah, segunung, saudaraku. Nggak masalah, nggak harus seperti itu. Tapi saudaraku, tetap ada kekuatan, sukacita, kasih, keyakinan, pengharapan, damai sejahtera. Stres nggak nguasai kita, depresi jauh dari kita, ingin bunuh diri, ya ilah, amit-amit kalau boleh. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Kita udah punya hidup yang kekal kok, masih mau bunuh diri. Yang di sana itu suka ingin bunuh diri, saudaraku. Tapi yang di sini, loh udah punya hidup yang kekal kok mau bunuh diri lagi. Dulu dari sana udah setengah mati kok, udah dipindahin kok masih pengen senasib kayak sama mereka. Nehilah, ya. Nikmati kasih karunia Tuhan. Hidup yang kekal dengan segala kelimpahannya. Saya berdoa supaya kita makin disempurnakan pemahaman kita, kesadaran kita akan hal ini. Sehingga saudara merasakan, hebat Allah itu ya. Mungkin apa yang dia berikan gak seperti yang kita bayangkan. Kita ini kan suka lebih memenuhi nafsu kita, keinginan kita yang gak karu-karuan kan. Makanya gak pernah puas, gerutu terus, ngomel terus, gak mengucap syukur. Makin susah tiap hari. Ya. Kenapa? Karena keinginan dan hawa nafsu kita yang menguasai kita. Tapi hari-hari ini mari kita memandang wajah Tuhan, mendekat kepada Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya. Pandang Yesus yang menyerahkan segalanya untuk saudara dan saya. Yang tadinya ada di dalam maut, dipindahkan ke dalam kerajaan yang kekal. Dan Allah memberikan dengan segala kelimpahannya. Kenapa belum mengalami? Karena mungkin kita nggak pernah menggali, kita nggak pernah berhasrat, kita nggak tertarik itu. Kita tertariknya di sini. Karena udah dicuri, jadi pengennya ada gantinya. Karena udah dirampok, mestinya ada lagi yang berlipat ganda. Pengennya terus begitu, polanya terus begitu. Makin nafsu, makin dijarah, makin pengen, makin dirampok habis. Ini berlaku di sana. Padahal kita sudah di sini. Harusnya kita mulai belajar melihat. Dan saudara akan melihat keindahan, kelimpahan demi kelimpahan akan mengalir, akan bertambah-tambah kepada saudara dan saya. Sebab Allah itu kasih adanya. Dia enggak mau seorang pun binasa. Dia pengen supaya semua orang diselamatkan. Dan hari ini ada kabar baik buat kita. Saudara yang selama ini sudah di dalam Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, jangan lagi hidup seperti ada di dalam sistem kerajaan kegelapan. Jangan lagi ikuti aturannya. Mulai lebih banyak, minta kesadaran, pemahaman sudah disempurnakan. Bagi saudara yang belum dipindahkan, saudara yang kasih Tuhan, ini kabar baik buat saudara. Kepada siapa saudara mau berlari untuk minta pertolongan hari-hari ini? Gak ada seorang pun yang bisa kita andalkan, karena semua orang sekarang sedang dalam pergumulan kesulitan mereka masing-masing. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah kesulitan untuk memberi pertolongan kepada saudara dan saya. Dan dia berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datang pada Yesus, buka hati saudara, percaya kepada Dia dan karyanya untuk keselamatan saudara. Dan saudara pindah dari maut ke dalam hidup yang kekal dengan segala kelimpahannya. Tuhan memberkati kita.